Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ada beberapa berita yang menarik yang saya kira juga masih ada kaitannya Gibran dan Pak Prabowo. Kalau Gibran itu kaitannya dia sekarang sedang digugat Wan Prestasi oleh Almas Syaki Biru. Almas Syaki Biru itu adalah orang yang waktu itu meloloskan dia di Mahkamah Konstitusi. Penggemarnya, pengagum dia yang meloloskan itu. Tapi yang ini, nah ini berita yang ngeri-ngeri sedap, seru-seru sedap lah, belum ngeri lah. Ini kan muncul ramai sekali di media sosial, Pak Prabowo dikabarkan sakit dan dilarikan ke rumah sakit gitu. Mungkin ini kaitan juga dengan video Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ya, Bung Rocky, yang memang kelihatan wajahnya sangat lelah. Ini kalau kita lihat ya di sini, wajah Pak Prabowo memang lelah sekali kelihatan. Nah ini dibantah ini oleh tim kampanye nasional Afriansyah Nur. Tapi kita tahu harusnya yang bantah jangan Afriansyah Nur dong. Afriansyah Nur ini kan PBB. Ini mestinya kan dia ngerti apa soal Pak Prabowo. Yang ngerti pasti orang-orang teman-teman dari Gerindra dong ya, Bung Rocky ya. Saya membayangkan bagaimana beban Prabowo memang untuk menjadikan Gibran Mm-mm. sebagai orang yang mampu diterima publik. Tuh, kalau Prabowo udah diterima publik tuh dalam kontroversi apapun, tapi Gibran sangat sulit untuk diterima publik. Saya membayangkan bagaimana Gerindra berupaya untuk mencari jalan supaya Prabowo tidak terlalu terbebani dengan tugas untuk mengangkat Gibran. Saya mengerti psikologi itu tuh. Saya kenal dengan cukup dekat watak Pak Prabowo yang berupaya untuk mengatakan saya masih kuat, saya masih bisa jadi patriot, saya mengalami beban panjang dalam sejarah saya uh, tertekan, tapi saya masih bisa pulih. Tapi ini soal fisik dan soal semacam pertahanan moral, tuh, pertahanan mental. Tuh. Tekanan pada Prabowo terlalu berat. Tuh. Mm. Prabowo bukan sekedar harus meloloskan Gibran, dia harus menjaga supaya Golkar, Demokrat, PSI itu ada dalam barisan. Dan Mm. itu berat betul kan. Saya Mm. mungkin bagi Prabowo, ya mending besarin Gerindra daripada harus narik lagi Golkar dan PSI kan. Tetapi itu dia telan sendiri. Nah, itu yang terbaca di dalam kecapean dia tuh. Bukan sekedar kecapean fisik, tapi kecapean mental. Jadi Mm. masuk akal kalau Pak Prabowo akhirnya harus beristirahat tuh. Bahwa dia Mm. beristirahat di mana itu urusan Gerindra sebetulnya tuh. Jadi Mm. kita lihat bagaimana Prabowo itu mengalami tekanan mental yang luar biasa dan tekanan fisik kelelahan yang luar biasa. Walaupun mungkin obat-obat terbaik disediakan di situ, multivitamin segala macam. Tapi problem psikologi Prabowo adalah mencoba untuk siksa atau berada di dalam keadaan yang maksimal terus-menerus kan. Mm. Nah potensi ini yang bisa diintip oleh lawan-lawan politik Prabowo sebagai kelemahan strategi Gerindra tuh. Mm. Tetapi saya tetap menduga bahwa ini bukan soal kelemahan strategi, tetapi Prabowo seolah jadi one man show untuk menyelamatkan rejim Jokowi. Itu bahayanya kan. Ya. Sementara Prabowo sendiri sudah punya record bahwa dia memang sudah berkali-kali masuk dalam kompetisi dan kalah tuh. Tetapi pada waktu itu Gerindra sendiri, sekarang dia mesti membawa partai-partai yang lain supaya juga nggak tenggelam kan. Mm. Ada PAN di situ, ada macam-macam PK apa, ya koalisi itu terutama Golkar, PSI segala macam. Jadi saya menganggap beban Prabowo itu secara mental betul-betul menyiksa beliau. Dan itu Mm. yang kita anggap sebagai nggak fair juga kalau beban politik untuk memenangkan Jokowi itu hanya ada pada seorang Prabowo. Nah sekarang kita mulai lihat bagaimana SBY ikut membantu akhirnya tuh. Walaupun kita tahu dari awal Demokrat hanya menginginkan Prabowo, tidak menginginkan Gibran tuh. Tapi Mm. saya kira SBY akhirnya juga tumbuh sebagai orang yang dalam banyak hal merasa bahwa yaudah kalau begitu bantu habis aja tuh. Karena toh politik itu adalah to be or not to be. Ya, pada akhirnya sekarang seperti yang juga analisis Anda ya, Bung Rocky, bukannya Pak Prabowo yang jadi bebannya Pak Jokowi, tapi justru kebalikannya ya, Pak Jokowi dan Gibran itu yang menjadi beban dan memang betul itu terasa berat sekali buat Pak Prabowo karena betul-betul sekarang ini kan Pak Prabowo tidak hanya melawan akal sehat publik, tapi juga melawan banyak orang yang tadinya mendukung dia, kan begitu ya? Karena bukan faktor Prabowo, tapi lebih pada faktornya ketika ketika Jokowi dia bersama dengan Gibran. Bayangkan orang yang tadinya pendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi saja sekarang banyak yang pergi meninggalkan Gibran, apalagi pendukungnya Pak Prabowo yang sejak dulu sebenarnya memang bermusuhan dengan Pak Jokowi kan begitu. Ya itu saya baca juga dalam psikologi penampilan Gerindra yang bahkan dalam Gerindra mungkin ada semacam ya udahlah kita mau telan dulu pil pahit ini tapi terlalu lama nelan pil pahit ini sebetulnya Mhm. kan pil Mhm. pahit yang namanya Gibran factor ini yang tadinya sebagai faktor sekarang dia justru jadi faktor yang negatif terus dan Prabowo mengerti bahwa teman-teman dia itu mungkin juga kasih sinyal waduh udah terlalu capek itu
Tapi ini keretanya udah jalan kan. Kalau dia berhenti di tengah jalan, dia akan disusul oleh kereta yang lain tuh. Jadi Prabowo terpaksa mesti di boost gitu, di booster energi psikisnya terutama supaya tetap stabil kan. Tapi kan pertahanan seseorang itu kadang-kadang bolong tuh karena emosi di atas panggung dan melihat pemberitaan yang makin lama makin mencercah Gibran dan Jokowi kan itu dasarnya tuh. Jadi bagi orang yang mengenal mungkin psikologi Pak Prabowo merasa bahwa sebetulnya udah nggak kuat, udah nggak tahan tuh. Kalau bisa meledak meledak. Tetapi Prabowo udah berjanji untuk jadi orang yang di atas panggung itu terlihat sebagai ada kesantunan, ada kepatriotan, ada keperwiraan dan watak itu yang memang membebani Prabowo. Prabowo yang tadinya dideskripsikan sebagai orang yang tegas, punya kapasitas yang dinamis, akhirnya mesti diubah jadi gemoy-gemoy, berupaya untuk menyapa semua pihak tuh. Dan yang tadi yang lebih berat itu harus juga pakai dengan politik Golkar yang kadang-kala juga masih menunjukkan sinyal yang tidak sepenuhnya mendukung Gibran di kalangan anak-anak muda Golkar tuh atau PAN yang sebagian justru mendukung Anies tuh. Kan Golkar sebagian juga anak mudanya mendukung Anies. Demikian juga PAN yang disebut KIB itu kan koalisi kuning hijau biru kuning hijau biru kan kan itu dasarnya di situ tuh. Jadi tetap beban kimia yang harus kimia politik Prabowo itu berat sekali tuh. Ya, tadi ada menyinggung soal Pak SBY yang kelihatannya mungkin akan mulai membackup Pak Prabowo. Tapi saya jadi teringat beberapa hari yang lalu itu sempat ada AHY itu mengunggah statusnya di Instagramnya. Saya terkejut ketika membaca status itu karena seolah-olah dia itu minta permakluman kepada publik mengapa dia akhirnya terpaksa harus mendukung kalau Prabowo-nya nggak kita persoalkan masuk ya ini koalisi Prabowo Gibran lah begitu. Ya karena dia kemudian mencoba mengingatkan kembali publik bahwa dia persoalannya bukan dia meninggalkan Anies gitu, tapi ya memang dia ditinggalkan di sana, dia dihianati di sana. Tapi dari pernyataan AHY itu saya menunjukkan satu seperti dalam posisi yang dia sudah sampai pada posisi tolong dong pahami dong situasi gua dan itu terucap oleh apa yang dia disampaikan oleh Agus gitu. Ya itu pada akhirnya yang kita sebut the unspeakable yang tak mungkin diucapkan sekarang harus dia terangkan itu dan yang batin seseorang yang menduga bahwa dia dipandang sebelah mata oleh publik tuh terutama oleh teman-teman yang tetap kritis pada Pak Jokowi dan kita tahu bahwa sampai saat terakhir pun Demokrat masih kritis pada kekuasaan tuh akhirnya terbaca juga semacam permintaan maaf dan permintaan maklum tuh bahwa ya kalian tahu bahwa saya ada di sini tapi ya sebetulnya ini hanya karena desakan administrasi politik saya mesti ada di kubunya Pak Prabowo karena kubu Ibu Mega pada waktu menolak kita tahu itu tetapi begitu terbaca maka terlihat sebetulnya bahwa kubu 02 itu tidak secara chemistry itu mix tidak nyampur secara utuh kan itu juga pertanda orang melihat bahwa kalau begitu masih ada keraguan-raguan dalam Gerindra tuh tidak sepenuh hati itu lain mungkin dengan Golkar juga saya kira nggak sepenuh hati itu PAN mungkin lebih nekat melekat pada Jokowi itu karena sprindiknya mungkin lebih banyak di kantong Jokowi kan Demokrat kan nggak ada sprindik pada Jokowi kan nggak ada kasus yang masih nyangkut di KPK jadi tetap bagi AHY mungkin dia lihat ya kami sama-sama ada di dalam kolam Jokowi tetapi beda kualitasnya dengan partai yang lain. Jadi upaya untuk membedakan, diferensiasi dengan Golkar, Demokrat berusaha bikin diferensi dengan Golkar, dengan PKB segala macam tuh. Itu adalah hal yang ya kita udah maklumi lah. Tapi apa yang mau dipertahankan lagi? Dan akhirnya Pak SBY mengerti itu dan Pak SBY nelan lagi sinisme itu dan dengan tampil habis-habisan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran pada akhirnya tuh. Itu yang kita sebut sebagai ketak terhindaran politik yang mungkin masih bisa dicicil pada suatu waktu akan dipaksa untuk ya udah naik panggung aja lah berpihak aja tuh kan itu dasarnya kan nah ini semuanya terjadi karena dari awal kemampuan kita untuk mengendalikan emosi politik itu atau ambisi politik tidak dituntun oleh prinsip nilai paling mutlak adalah tidak mungkin kita bisa tiba pada kesepakatan mendukung kalau nurani kita nggak tenggelam bersama-sama. Ya. Dari awal kita tahu Demokrat AHY tidak tenggelam bersama-sama dengan Prabowo atau dengan Golkar karena sikap SBY dan AHY sebagai ketua partai ada ingin perubahan dan itu dijalinkan bersama dengan Anies. Begitu Anies
berkhianat menurut versi Demokrat, itu artinya sakit hatinya harus dibalaskan dengan cara yang agak sublim, yaitu Iya. masuk ke potensi yang bisa menang, yaitu Hmm. Prabowo sebetulnya. Hmm. Jadi itu yang terjadi, itu tukar tambah psikologi sebetulnya yang terjadi. Ya, dan kalau kita lihat sekarang ini ya dengan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan AHY di Jogja dan kemudian dia terus berkampanye dan kemudian dia mencoba mendongkrak itu dengan makan di tempat umum makan bakso bersama Pak Prabowo kan. Mungkin Mbak Jokowi masih menganggap bahwa dia bisa jadi faktor leverage itu mengungkit elektabilitas dari Prabowo dan Gibran. Padahal sekarang justru sekebaliknya bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu menjadi liability buat Pak Prabowo. Jadi ini betul-betul dilematis situasinya, Bung Rocky. Saya berpikir bahwa seandainya Jokowi tidak terlalu cawe-cawe ikut campur, serahkan dia pada Prabowo bagi Gerindra Hmm. kan. Hmm. Justru lebih etis seorang merasa oke, Jokowi tinggal tunggu hasil akhirnya tuh yang dia udah duga. Tetapi dia nggak percaya juga, dia mau kontrol juga kampanyenya kan. Itu yang membuat orang makin muak tuh. Kan sebetulnya ya Gerindra tuh bisa atur teknik kampanye yang masuk akal tuh. Dan Jokowi nggak usah ikut-ikut kampanye kan. Justru Jokowi ikut kampanye, liability itu ada pada Prabowo akhirnya. Jadi Jokowi jadi faktor yang memberatkan Prabowo. Tapi Pak Prabowo tentu nggak bisa bilang Pak Jokowi berhenti aja deh. Nanti dicuriga lagi Pak Prabowo, Anda mau menang sendiri tuh. Ya, Jadi sebetulnya ini saling lempar ambisi sebetulnya tuh. Jokowi mau memperlihatkan kalau Prabowo menang, itu karena saya ya. Oleh karena itu 70% kabinet akan saya atur. Loh, kalau Prabowo menang itu juga Prabowo tidak akan memberikan 70% pada Jokowi kan. Dasarnya apa itu? Dan bagi kita yang melihat dari dekat mental Jokowi, tetap dia mau kasih sinyal buat dialah yang akan menentukan masa depan politik, bukan hmm. lagi Gerindra atau Prabowo kan. Itu juga menyakitkan hati Gerindra. Ini kok ngaco gitu. Kita yang punya partai, sementara Jokowi yang nggak punya partai, kenapa portofolionya mesti banyak diambil sama Jokowi? Itu dasarnya kan. Jadi Hmm. orang melihat Jokowi justru orang yang nggak punya kekuatan lagi, karena sebentar lagi dia harus lengser atau lemdak. Dan kalau dia mau balas dendam dalam politik, dia mesti punya partai. Nah, dia nggak punya partai. Ya, Sementara Gerindra itu partai yang sudah kuat berakar itu kan. Yang ya. tinggal kita tunggu regenerasi di dalam partai. Begitu Pak Prabowo jadi presiden misalnya, mesti ada calon baru untuk memimpin Gerindra. Gerindra saya kira lebih fokus pada konsolidasi di dalam daripada Ya. jadi beban berlebihan oleh yang disebabkan oleh Jokowi ngeganjul ke Prabowo. Ya, dan saya kira kalau berkaitan dengan isu tadi ya, rumor yang disebut hoax sakitnya Pak Prabowo tadi itu, eh, saya kira dengan lihat bagaimana perilaku politik Pak Jokowi bukan itu tidak masuk dalam kalkulasinya Pak Jokowi loh, ya bahwa kemudian kesehatannya Pak Prabowo dan sebagainya itu dalam kalkulasi jangka panjang bagaimana Jokowi melanggengkan kekuasaannya, Bung Rocky. Kita melihat itu, kalau kita ngobrol dengan sejarah itu, begitu banyak teknik yang dipakai oleh penguasa di belakang layar untuk mengatur politik, bahkan dengan melemahkan seseorang yang tadinya dia dukung gitu kan. Ya, Nah, itu ya. kelicikan-kelicikan itu muncul di situ. Kita tahu bagaimana jebakan-jebakan politik di dalam bahkan dalam wacana perpolitikan kita di zaman Tunggul Ametung atau Ken Arok segala macam itu politik untuk menunggu momentum supaya bisa dijegal ketika seseorang yang tadinya bersahabat dengan dia atau dia dukung itu melemahkan. Kan itu bagian yang paling hitam dari politik kan. Ya. Jadi dark times itu ada sekarang ini. Waktu yang kelabu itu ada sekarang ini nih. Nah, kesehatan Pak Prabowo tentu ada pertaruhan juga di dalam rencana politik Jokowi sebetulnya kan. Hmm. Kalau orang bilang kok jahat betul analisisnya, lo politik itu harus dianalisis di dalam the darker side of politics, bagian yang lebih gelap dari politik, atau bahkan the darker side of politics, yaitu simpanan strategi itu. Nggak mungkin Pak Jokowi tidak berharap bahwa Gibran itu satu waktu akan jadi presiden kan. Semakin Pasti. cepat dia jadi presiden, semakin bagus untuk melindungi Jokowi kan. Itu Hmm. logika Machiavellian itu. Bukan Machiavelli yang ajarkan itu. Machiavelli membocorkan logika di istana Florence waktu itu. Cara-cara untuk mengatur kekuasaan secara busuk tuh. Dan itu juga seringkali orang bilang Machiavelli mengajarkan kebusukan. Bukan. Machiavelli membocorkan kebusukan di istana tuh. Nah, kira-kira kita lagi lakukan itu analisis Machiavellian. Ya, dan sekarang ini kan mau tidak mau memang kebusukan istana sudah terbongkar semua kan dan sudah Iya. jadi pengetahuan umum lah gitu.
Ya itu yang penting kita lihat bahwa akhirnya yang terlihat adalah kebusukan politik istana yang mungkin masih bisa ditutupi oleh ya teman-teman di koalisi 02 enggak begitulah iya enggak begitu karena Anda ada di dalam padahal sebenarnya kita tahu hati Anda juga mengerti bagaimana Jokowi akan mengakali kalian tuh. Tetapi ini lagi-lagi soal bebannya siapa lebih besar atau kesalahannya siapa yang lebih besar tuh. Evilnya ada di mana tuh? Lebih besar evilnya Jokowi atau lebih besar unsur evil yang ada pada Zulhas atau Erlangga. Erlangga Hmm. dan itu yang akan ditentukan oleh sejarah nanti kan. Jadi sebetulnya kita betul-betul ada di dalam ketidakseimbangan politik yang Hmm. satu waktu atau dalam waktu dekat bisa bisa hancur. Tapi Ya. kita bergembira karena fasilitas untuk menampung kehancuran itu sudah tersedia, Hmm. yaitu mahasiswa, yaitu profesor-profesor yang punya akal sehat, yaitu masyarakat sipil. Jadi kelihatannya nggak ada soal juga kalau artinya berantakan, toh ada yang akan menampung atau akan memperbaiki itu, yaitu bukan lagi masyarakat putih tapi masyarakat sipil. Para jurnalis bersiap-siap untuk menyusun kembali Indonesia. Teman-teman bekas aktivis mahasiswa juga sudah siap untuk memperbaiki apa yang rusak kalau pemilunya batal misalnya kan. Jadi nggak usah ada bayangan mencemaskan seolah-olah kalau nggak ada pemilu atau batal pemilu Hmm. maka Jokowi akan tetap berkuasa. Enggak, Jokowi pasti akan lumpuh bersamaan dengan batalnya pemilu tuh. Nah Ya. kita mesti juga menghitung batalnya pemilu sebagai faktor yang sangat mungkin terjadi itu. Kalau Ya. orang bilang ya Rocky Gerung memang ingin batalin pemilu, enggak. Kita mau lihat bagaimana faktor-faktor sosiologi itu bekerja dan menghasilkan pemilu yang gagal kan itu dasarnya tuh Ya, ya, analisis ya, tuh. ya, ya. Oke, tetap sehat Pak Prabowo ya, karena sulit Ya kita kita harap itu membayangkan ya pasti nanti itu. kalau kalau kemudian bahwa yang 02 yang menang dan kemudian jadi Presiden Gibran itu menurut saya, buat saya pribadi sendiri sulit membayangkan itu. Iya, itu jadi alam semesta itu punya sinyal tuh. Dan saya Betul. kira sinyal itu sekarang diberi pada Gerindra tuh. Terutama bahwa alam semesta bilang, Pak Gerindra atau teman-teman, Anda terlalu, beban Anda terlalu berat untuk menghela kebusukan-kebusukan politik. Sebaiknya Anda konsentrasi untuk menghidupkan kembali harapan bahwa Gerindra bisa kembali menjadi partai yang dihidupkan sendiri oleh mesinnya sendiri. Nggak perlu pakai pinjam mesin orang lain yang memang udah karatan. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Yes. Yes. Thank you.